Ya, jadi kami hanya menyampaikan ya, memang dari hasil eh, kemarin proses karantina pada satu penerbangan yang berasal dari Turki itu didapatkan 15 orang positif COVID-19, karena memang kita tahu aturan pelaku perjalanan luar negeri kalau pulang dari luar negeri itu harus menjalani tes walaupun sudah membawa hasil negatif, kemudian melakukan karantina selama 7 hari ya. Dan sebenarnya prosedur ini diikuti oleh seluruh penumpang pada saat itu ya. Dan kita memang mendapatkan ada 15 penumpang yang positif, termasuk rombongan satu keluarga besar. Kalau rombongan keluarga besar itu kita dapatkan ada 8 kasus yang positif ya. Ya, kalau 8 orang ini tentunya kita tahu ada 2 penerbangan ya yang kita deteksi ya. Tapi karena proses kontak tracing kita dapatkan bahwa keluarga ini adalah saling berhubungan ya, artinya ya, karena proses kontak tracing yang kita lakukan dari hasil yang positif ini. Jadi kita memetakan siapa saja yang merupakan keluarga dan merupakan kontak erat ya. Jadi kalau 8 orang ini ada 6 perempuan, yaitu inisialnya ada V, JC, RAS, kemudian S, kemudian ada AH, kemudian KTS. Sementara 2 laki-laki itu adalah MT dan AHH. Ya, ini kita justru bahwa dengan kita melakukan tes kembali itu kita lebih memastikan ya bahwa pada saat memasuki Indonesia mereka betul-betul tidak berpotensi menularkan kepada orang lain. Ini adalah prosedur standar ya, dan sangat memungkinkan juga kalau terjadi perbedaan hasil dikarenakan kita tahu bahwa ada masa inkubasi dari virus, di mana mungkin pada saat pemeriksaan di Turki itu belum terdeteksi, tetapi pada saat sampai ke Indonesia itu kemudian jumlah virus yang ada di dalam tubuhnya sudah dalam jumlah yang cukup, sehingga alat diagnostik kita yaitu PCR itu bisa mendeteksi adanya virus tersebut, karena kan alat laboratorium itu mendeteksi berdasarkan level tertentu dari jumlah virus yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau jumlah tersebut belum mencapai angka yang bisa terdeteksi, maka hasilnya masih akan negatif. Tapi seiring dengan waktu, masa inkubasi, kita tahu bahwa virus terus bertambah, maka akan lebih bisa terdeteksi. Ya, kita tahu bahwa aturan kita adalah semua hasil positif dari pelaku perjalanan luar negeri harus menjalani isolasi terpusat. Isolasi terpusat ini bisa dilakukan di Wisma Atlet tentunya ya, atau kemudian di rumah sakit. Salah satunya seperti Rumah Sakit Suliarti, Rumah Sakit Citra Garden, ataupun Rumah Sakit Mitra Keluarga serta Siloam. Tetapi karena memang rumah sakit ini cukup penuh saat ini, dan untuk pelaku perjalanan luar negeri sebenarnya bisa memilih rumah sakit lain di luar dari rumah sakit ataupun Wisma Atlet, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari Satgas, karena kita harus pastikan dulu ya bahwa mereka memahami bagaimana penanganan Omikron supaya tidak terjadi penyebar luasan daripada virus ini. Saat ini mereka adalah positif COVID ya. Untuk mengetahui varian itu harus dilakukan genome sequencing dan SGTR. Tadi kita sedang tunggu hasilnya ya, apakah Omikron atau bukan. Tapi jelas mereka positif COVID, bukan Omikron. Tidak ada gejala khas ya terkait Omikron, hanya batuk ataupun pilek ringan, sama seperti infeksi COVID-19 lainnya. Kalau status kesehatannya kita tidak punya datanya ya, karena kita hanya punya dari hasil pemeriksaan positif ya. Tapi semuanya ini sudah divaksin 2 kali ya. Jadi tentunya dan kalau terkait dengan autoimun atau tidak, sampai saat ini kan Omikron ini tidak menyebutkan bahwa meningkatkan tingkat keparahan ataupun menyebabkan juga kematian, karena angka tingkat keparahan dan kematian sangat rendah. Itu sudah diserahkan kepada rumah sakit ya, sudah ada tentunya tata cara untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan gejala. Dan ini tidak berbeda sebenarnya penanganannya dengan
varian-varian seperti Delta ataupun juga virus COVID sebelumnya. Yang negatif semuanya penumpang pesawat menjalani karantina ya sesuai aturan sampai dengan 7 hari ke depan. Bisa ditanyakan yang bersangkutan. Kami hanya bisa memberikan inisial. Ya wajar aja sih orang mungkin bosan ya. Jadi begitu ada tahu bisa keluar negeri dan apalagi bisa jalan-jalan keluar, kayaknya banyak yang keluar negeri, bukan cuma artis sih menurutku. Tapi memang dulu kan awalnya kan varian baru COVID-19 Omicron itu kan ceritanya di Indonesia belum terdeteksi itu. Nah mulai banyak memang ketika sudah orang berpergian dan pulang dari luar negeri. Apalagi kan dapat kabar bahwa dari surveinya, dari hasil pemeriksaan ternyata memang kebanyakan tuh dapatnya dari luar negeri. Dari orang yang pelaku perjalanan luar negeri. Jadi ya wajar aja. Di luar negeri kan memang lagi ramai banget tuh Omicron kan. Di Amerika, di Inggris, ada teman juga di Amerika bilang, aduh ini udah lagi parah banget lah. Terus di Inggris juga sama. Pada sana juga bilang, ini aduh ini lagi benar-benar lagi parah sebenarnya. Tapi ya di sana kan, jadi ya orang juga bandel, nggak mau pakai masker, masih ada yang nggak mau divaksin. Ya ternyata bukan cuma orang Indonesia aja, di luar negeri juga sama. Oke. Ya memang ini mungkin lagi ramai karena ada pesohor aja sih, ada selebritis lah. Tapi saya nggak bicara mengenai beliaunya ya. Saya harap sih beliau cepat sembuh dan cepat bisa normal kembali. Hasilnya, pemeriksaannya, tempat berkumpul sama keluarga. Tapi yang saya ingin bahas mungkin secara umum, banyak juga di luar sana orang yang autoimun dan berpotensi terkena COVID dan bahkan mungkin sempat jadi alumni COVID juga ya. Jadi harus diingat bahwa autoimun salah satu yang dibilang adalah komorbid. Jadi bagi pemirsa yang belum tahu atau pemirsa yang lupa mungkin, komorbid autoimun ini begini, kekebalan tubuh kita itu melawan tubuh kita sendiri. Kekebalan tubuh kita harusnya itu melawan virus atau bakteri yang dari luar. Kan dia pertahanan diri. Tapi ini autoimun, kekebalan tubuh kita nggak bisa mengenali. Dia tidak bisa membedakan mana musuh, mana yang kawan. Jadi mana yang tubuh kita sendiri, mana sel yang dari luar. Sehingga tubuhnya sendiri, sel sendiri, sendi-sendinya, paru-parunya, jantungnya, atau bagian dari pembuluh darahnya, itu diserang sama tubuhnya sendiri, kekebalan tubuhnya sendiri. Nah itu yang jadi masalah. Secara umum, memang ini berpotensi menjadi berat. Kalau misalkan terinfeksi virus lain, bayangkan orang dalam tubuhnya sendiri aja masih berantem, ada lagi virus lain masuk, ya kan? Jadi memang pastinya, secara logika aja, tentu berpotensi lebih berat penyakitnya. Tapi tenang aja kalau misalkan yang dalam keadaan stabil, karena orang dengan autoimun itu biasanya juga kalau memang mereka sudah pernah terdiagnosis dan disiplin dengan advis dari dokter, biasanya mereka sudah dalam keadaan terkontrol. Nah, kalau dalam keadaan terkontrol, biasanya mereka juga lebih tenang dan harusnya sih risikonya lebih rendah dibandingkan kalau autoimun yang tidak terkontrol. Nah, masalahnya juga yang lain adalah kalau misalkan keadaan autoimun yang terkontrol, biasanya mereka menggunakan obat-obatan yang disebut steroid misalnya ya. Obat-obatan ini berfungsi untuk menekan kekebalan tubuh. Nah, makanya mereka terkontrol, karena yang tadinya ribut-ribut ditekan. Ya, jadi dengan obat-obatan ini. Nah, bayangkan kalau sekarang butuh kekebalan tubuh karena virus yang masuk. Jadi, obat-obatan ini tentunya biasanya dipertimbangkan untuk dihentikan dulu. Dan ada obat-obat lain yang mungkin belum boleh dulu diminum. Jadi, intinya kalau misalkan memang ada autoimun dan memang terkena COVID-19 atau sempat kontak dengan orang COVID-19, coba cari advice dari dokter gimana sebaiknya. Karena memang Anda dalam risiko, tapi tetap tenang aja, ya, karena memang tentunya ini bisa diatasi dengan Anda bisa ada obat-obat yang di-adjust, ya disesuaikan dosisnya, ada yang mungkin diberhentikan dulu, dan dengan menjaga diri Anda sih harusnya tetap baik-baik saja ya. Karena itu perlengkapan terbaik bagi orang dengan autoimun ya, jangan sampai kena virus COVID-19 ini, ya, apalagi variannya Omicron. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.